Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Kak A di dalam channel Dapur Kak A. Untuk seluruh keluarga kuliner Nusantara dan khususnya untuk keluarga Kota Pontianak, pada kesempatan kali ini Akak ingin memperkenalkan tentang salah satu masakan khas kuliner Kota Pontianak. Yuk, kalau kalian pengen tahu, terus ikuti Kakak. Ayo. Baiklah, untuk bahan-bahan utamanya yang khas dari bubur rempah Kak A, kita lihat dulu. Nih, sini. Untuk bahan-bahan yang akan dihaluskan itu ada bawang putih, bawang merah, kunyit, liah, serai. Kemudian ada sahang bubuk dan ketumbar. Dan ini tidak perlu dihaluskan ya, karena memang udah bahan halus. Nah, kemudian ada bahan-bahan yang seperti ini nih. Ada jintan, ada dadas, kepala, kemudian kapulaga, kembang peka dan kayu manis. Kemudian untuk rencahnya pemanis yang khas dari bubur rempah Kak A itu adalah nih. Ada 2 on udang wangkang yang memang udang laut asli, yang memang untuk bubur rempah pada zaman dahulu itu memang khasnya itu udang basah. Nah, jadi kalau di bubur rempah Kak itu memang ada tulang ataupun daging sapi, itu hanya pengganti untuk perencah yang sebenarnya ya. Kemudian ada setengah dari bawang bombay, ada tambahan daun salam. Kemudian ada bahan-bahan tambahan lainnya seperti kentang, wortel, daun sop untuk plating di atasnya ya, untuk topping di atasnya. Kemudian ada telur, ini untuk kita buat telur dadar. Nah, untuk bahan selanjutnya ada bahan utama iaitu beras. Jangan lupa budak, beras harus ada karena kita masak bubur ya, bukan masak kacang hijau. Nah, ada kira-kiranya sekitar 250 gram beras. Pilihan untuk kakak ini untuk membuat bubur rempah itu adalah beras kampung. Nah, kakak tidak menggunakan beras bulan karena beras bulan kurang cocok ya untuk bubur. Nah, kemudian ada 250 ml santan kental. Santan kental, santan asli. Kok bisa kita peras orang budak pakai tangan kita, jangan kita tahu nak beli di pasar ya. Kemudian ada kira-kira 1,5 liter air yang merupakan bahan utama memang nih. Kalau kita masak bubur tak pakai air, emangnya nak pakai pasir kan? Untuk selanjutnya cara kita untuk memasak bubur rempah ni. Pertama kita siapkan nih. Ada panci sebagai wadahnya, kemudian ada sendok budak, jangan kita gunakan skop ya. Ada kompor, gunakan gas, menggunakan gas. Kalau kita menggunakan kompor yang berisikan minyak tanah, kita careklah tu minyak tanah sampai ujung sana. Kalau emang dapat kasih ke saya, biar saya menggunakan kompor minyak tanah. Ya, okey. Selanjutnya kita langsung ke tahap memasak. Kita hidupkan kompor ni budak, jangan sampai tak hidup. Letak kita nanti bersuluh ni. Okey, kita udah hidupkan kompornya. Kemudian kita masukkan dulu air yang tadi akak bilang tu 1,5 liter ya, kira-kira ya. Okey, sini tengok. Nanti tak nampak pula orang ni lalu berintip-intip channel akak. Nampak kena yang dimasak tu apa. Kemudian kita biarkan sampai dia mendidih sudah. Sambil mendidih, tunggu dia mendidih, kita masukkan ni. Nah, ini yang dinamakan kembang peka. Nah, kalau di Jawa ini kata orang ini kembang lawang. Nah, kita celupkan ni. Kita masukkan. Kemudian ada kapulaga. Nah, ini kapulaga. Kemudian ada kayu manis. Nah, ni kayu manis. Nah, untuk bahan yang ada manis, jintan dan pala ini nanti kita jadikan satu dengan bahan yang basah tadi. Nah, dihaluskan ya. Kemudian kita masukkan daun salam. Nah, kita biarkan dia. Nah, sambil menunggu dia mendidih, ini ada kentang yang tadi tu, kita potong ni untuk pelengkap. Karena memang zaman dulu menggunakan kentang dan wortel. Nah, ya. Nanti tetap saya masukkan ni soal saya ni. Masukkanlah. Apa? Don't forget to subscribe, like, comment dan share.
like, comment, and subscribe lonceng ting gitu kan? Gimana bunyinya Kak? Ting. 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 Nah, selanjutnya setelah air mendidih ya, air mendidih, nah kita masukkan pencah pertama nih. Nah, kita masukkan udang wangkang tadi tuh, udang laut, udang basah yang kira-kira tadi 2 on. Nah, kita masukkan. Oke. Ya, setelah itu kita masukkan beserta dengan potongan wortel dan kentang. Oke, pelan-pelan ya budak, jangan kau ceburkan dia kuat-kuat, lencet ke muka kau. Oke. Nah, kita potong dulu nih. Nah, kita iris dulu bawang bombay. Oke, kita sisihkan. Kemudian sambil kita potong-potong daun bawang dan daun seledri tadi. Nah, ini daun seledri dan daun bawang. Oke, kita sisihkan. Oke. Nah, kemudian masukkan beras. Sambil nunggu beras sambil nunggu tengah masak buburnya, nanti kakak sambil mendadak terus. Nah, telur apa dadak tuh? Telur itu tuh. Oke, kita angkat. Kita sisihkan lo sementara kita tunggu dia sejuk, jangan langsung dipotong. Kalau kita langsung potong dia ngancur. Kau tengoklah beritanya, celebor telur tu dipotong. Nah, sambil nunggu telur ni sejuk, kita menumis dulu bumbu yang tadi akak campur jadi satu. Nah ya, ini tadi bumbu yang bawang merah, bawang putih ya, liak, kunyit bagi yang suka dengan kunyit, yang pengen bubur rempah berwarna. Kemudian ada serai, adas, jintan, pala, sahang, ketumbar dan pala. Nah ya, ini bahannya tadi kakak satukan, kakak tumbuk seperti ini. Nah ya, ini udah jadi satu yang tadi. Kemudian kita tumis dengan sedikit minyak. Nah, oke. Ya, boleh pakai mentega. Ya, mentega lebih nyaman lagi. Nah, boleh kalian campur juga minyak dengan mentega. Nah, sambil nunggu panas. Oke, boleh kita masukkan ya. Boleh selaikan ya. Nah, ya. Budai dia budak macam madu. Ya, ini bawang bombay tadi kakak iris, kita masukkan dulu. Nah. Oke. Kita goyang-goyang dia sampai dia keciuman harumnya. Nah, bawang bombay ini selain sebagai pengharum masakan, juga untuk sebagai penetral yang punya riwayat kolesterol. Nah, kalau kita masak masakan yang berlemak, yang bersantan seperti kambing ya. Nah, bolehlah bawang bombay ini kita banyakkan. Nah, ya. Nah, setelah dia harum, kita masukkan bumbu yang kita haluskan tadi. Oke. Nah, ya. Nah, kita tumis sebentar. Digoyang. Oke. Jangan kita goyang lain budak. Goyang yang di teflon ya budak Kalau akak goyang nggak di sini hancur. Sungai Kapuas bisa kering budak. Geli hati aku, sakit perut aku budak. Bagaimana budak ni? Ya. Jadi sekalian apa Kak? Don't forget to subscribe channel kakak kan? Ya, budak-budak Pontianak dan seluruh penonton channel Dapur Kak. Nah, jangan lupa kita like, komen, subscribe. Nah, kita tengok ya, ini udah setengah kering ya buburnya. Nah, kalau udah setengah kering, kita masukkan santan. Ya, jangan pas waktu dimasak langsung masuk santan. Nah, beda rasanya budak. Nah, ya, kita masukkan setelah dia setengah kering buburnya. Budak. Oke.
Nah, sambil kakak ngemas-ngemas nih. Ya, sambil kakak ngemas-ngemas. Nggak ada pesawat lewat. Tunggu kan pesawat lewatnya. Keyboardnya, ya. Nah, inilah Kota Pontianak ya. Di atas pesawat, di bawah kapal udah tengah-tengah Sungai Kapuas. Ya. Oke, kita sisihkan dulu. Nah, sambil nunggu buburnya udah agak kering, kita gulung dulu nih. Nah, telur dadar yang merupakan topping original bubur rempah khas Pontianak. Nah, jadi kalau di bubur rempah HK itu ada kacang, teri, itu hanya topping tambahan ya, topping tambahan. Karena pada umumnya orang-orang kalau makan bubur itu menggunakan kacang dan teri. Nah, mereka tidak tahu nih kalau sebenarnya bubur khas Kota Pontianak, bubur rempah ini atau bubur lambuk dan biasa disebut dengan bubur sultan kalau di Keraton Kederia, ya, itu menggunakan telur dadar. Oke, kita sisihkan. Nah, sambil kita aduk lagi bubur yang tadi yang udah setengah masak. Nah, ya udah tercium rasa-rasa lemak santannya. Nah, kita masukkanlah rempah yang tadi yang udah kita tumis. Nah, ini proses yang jangan kita hilangkan. Nah, jadi rempah itu masuk pada saat bubur itu udah setengah masak. Nah, bukan pada saat bubur itu belum masak. Ya. Setelah kita masukkan, kita ratakan lagi. Nah, proses ini ingat ya, jangan kita lewatkan. Nah, jangan kita memasukkan rempah itu pada saat bubur belum masak atau pada saat bubur udah masak. Nah, pada saat sebelum masak, setengah masak itu masukkanlah santan dan rempah. Oke. Sambil menunggu dia mengental lagi, kita masukkan tadi garam. Nah, garam yang udah kakak takar tadi, kemudian ada penyedap. Nah, ya. Oke, kita aduk rata lagi. Nah, ini udah mulai mau masak nih. Nah, ya. Nah, untuk para pecinta kuliner khas Kota Pontianak, bubur rempah ini udah tidak asing lagi di kalangan orang-orang keraton, orang-orang kesultanan. Karena bubur ini adalah bubur yang bersejarah, tidak lepas dari sejarah Kesultanan Keraton Kederia pada zaman Sultan Muhammad. Karena bubur ini asal muasalnya adalah bubur yang sangat disukai oleh Sultan Muhammad. Pada saat beliau sakit, cerita zaman dulu, itu beliau pengen dibuatkan bubur berempah. Karena beliau udah bosan mungkin dengan bubur putih ya. Untuk juru masak, beliau adalah keturunan dari Melayu Arab. Makanya rempah-rempah bubur rempah HK ini adalah gabungan dari rempah Arab dan Melayu. Nah, sampailah saat sekarang nih, bubur ini biasa dimasak pada acara-acara kawinan, kemudian tahlilan ya, dan acara-acara kebesaran dari acara di kerajaan atau Keraton Kederia. Oke. Nah, setelah itu kita rasa dulu. Ya. Nah, jangan lupa kalau kita masak segala-galanya nih, kita rasa dulu. Setelah masak, kita langsung plating ya. Kita masukkan ke dalam wadah. Nah, kita buat dua versi nih. Pertama tadi versi original. Yang kedua kita buat versi ala-ala bubur rempah HK. Ya. Oke, ini plating yang pertama. Kemudian kita buat plating yang kedua. Jangan lupa tuh untuk bubur rempah ini, rempah-rempah yang udah kita tumis kita masukkan setelah bubur setengah masak. Oke, kita matikan dulu. Oke, selanjutnya kita plating ya. Nah, kita plating yang pertama, kita plating original dulu, versi pada saat zaman keraton. Nah, kita masukkan goreng. Nah, kemudian daun sop.
ya, untuk penyedapnya. Nah, kemudian kita taburkan telur dadah. Nah, ya. Nah, ini versi originalnya. Kemudian yang kedua, kita versi ala bubur rempah KA. Nah, yang pertama kita taburkan ikan teri, kemudian kacangnya, ya. Nah, daun sop atau daun seledri dan daun bawang. Kemudian ada bawang goreng. Nah, oke. Dan yang khas di bubur rempah KA itu adalah sambal tumis. Nah, ini sambal tumis khas bubur rempah KA. Ini adalah sambal untuk penambah rasa di bubur rempah KA. Oke, kita plating. Nah, ya. Nah, untuk seluruh pecinta kuliner Nusantara, khususnya untuk yang ada di Kota Pontianak, inilah bubur rempah khas Melayu Pontianak. Bubur rempah atau bubur lambuk dan disebut biasa juga bubur sultan. Nah, ya. Oke. Nah, ini versi pertama. Yang kedua adalah bubur rempah ala-ala KA. Nah, ya. Ini adalah versi KA yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Ya, orang karena suka kacang dan teri kalau makan bubur. Oke, ini adalah versi bubur rempah KA. Trying to find a place where we can